Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Eh, Maaf, Bapak ada waktu? Ada. Ya, saya mau sedikit mewawancarai Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah saya mengganggu Bapak tidak? Oh tidak. Oh iya, makasih Pak atas perhatiannya. Boleh saya mulai Pak sekarang? Ya silakan. Bapak tuh memimpin sekolah, nama sekolah Bapak apa namanya? Perkenalkan Bapak adalah kepala sekolah SDN Cipare 01 Kecamatan Cipare. Oh iya. Nah, saya akan wawancarai ada 8 pertanyaan yang harus Bapak ini jawab dan tidak perlu merasa ragu-ragu ya. Bukakan saja mindset yang Bapak ini sudah ada di pikiran Bapak. Nomor pertama ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, apakah sering menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, kerujukan moral? Ya, saya. Sering ya. Kemudian bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut? Terkadang keputusan yang saya ambil ini tidak langsung diputuskan oleh saya sendiri ya. Tapi kalau misalnya perlu dimusyawarahkan, saya selalu meminta pendapat dari komite kepala, penguas bina atau guru yang dituakan. Oh, itu. Kemudian langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Apakah meminta pendapat orang lain atau bagaimana, dan bagaimana langkah-langkahnya? Coba jelaskan lebih lanjut lagi Pak. Terkadang dalam hal keputusan itu harus mengetahui dulu ya duduk permasalahannya, pokok permasalahannya. Kalau duduk permasalahannya sudah jelas, baru saya putuskan. Apakah dengan diberarti dengan bukti-bukti Pak? Bukti-bukti bagaimana terjadinya kasus dilema etika itu sendiri dengan bukti-bukti? Ya, bukti-buktinya ya itu yang Bapak untuk memenuhi kepentingan orang banyak, itu untuk kepentingan sekolah. Jadi kalau untuk diklat rupanya kan masih ada waktu ya, masih ada waktu. Tapi di sini saya sendiri akan mementingkan dulu kepentingan sekolah ya, kepentingan sekolah. Misalnya apalagi misalnya sekolahnya guru-gurunya motivasinya kurang, atau murid-muridnya sekarang ada masalah, atau ada orang tua yang datang kok ini perlu bimbingan atau perlu arahan ya. Jadi tentunya saya akan memilih dulu untuk kepentingan sekolah. Untuk hal bimtek itu bisa misalnya di lain waktu ya. Ya bagus Pak. Berarti ini kalau termasuk 4 paradigma dilema etika itu termasuk nomor 1, yaitu individu lawan kelompok. Berarti individual vs community ya. Berarti Bapak termasuk orang yang mementingkan orang banyak atau komunitas di sekolah ya, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau individu, yaitu bisnis, memajukan bisnis kuliner. Nah, baik Pak. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, yang sekarang dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Apa hikmahnya? Pembelajaran yang saya petik dari hal membuat keputusan ya, tentunya seorang kepala sekolah itu harus bijaksana ya, harus bisa mengambil keputusan dengan tepat ya. Karena kalau tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat, ini tentunya akan ada berdampak tidak baik ya, baik untuk saya pribadi atau institusi yang Bapak pimpin ya. Rupanya itu untuk yang saya pegang ya, itu yang saya pegang dalam hal membuat suatu permasalahan atau menentukan suatu masalah. Nah, itu yang paling utamakan. Oh iya, bagus. Berarti Bapak termasuk yang hati-hati dalam pengambilan keputusan ya, takut ada apa-apa ke depannya. Jadi harus betul-betul mengambil keputusan itu dengan bijaksana, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Pak, begitu. Baiklah, kita akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih atas wawancaranya hari ini. Terima kasih perhatian Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak begini, ada waktu Bapak untuk wawancara sebentar dengan saya? Boleh. Ya. Tentang apa? Nanti saya begini. Begini, Bapak, saya ini tugaskan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 untuk mewawancarai Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang sesuai berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya harus menanyakan mengenai masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi. Nah, ini ada panduannya 8 pertanyaan. Mohon Bapak menjawabnya sesuai dengan mindset dan Bapak, tidak apa-apa ya, bebas menjawabnya. Nah, boleh kita mulai Bapak, bisa? Boleh. Nomor 1, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah menghadapi kasus-kasus dilema etika penunjukan orang, misalkan serba salah mau mengambil keputusan ini bagaimana, pernah tidak Bapak mengalaminya? Alhamdulillah tentang topik etika itu pasti semua orang ada permasalahan. Tapi Bapak bisa ya menanganinya. Nah, di sini saya akan mengemukakan kasusnya. Misalnya begini Pak, ada penerbit namanya penerbit Januar, penerbit Y. Penerbit Januar itu datang ke Bapak untuk menawarkan buku-buku pelajaran untuk keperluan tahun ajaran baru. Tapi datang ke sini itu sepertinya menekan, kayak memaksa harus membeli sama penerbit Januar, jangan ke orang lain. Katanya sudah turun-temurun dari dulu, jadi sudah biasa di sekolah dari dulu sebelum Bapak menjabat. Bapak kan ya baru 2 tahun di sini Pak ya? Nah, jadi begini Bapak, bagaimana kalau ada yang menyuruh di penerbit yang yaitu penerbitnya menyuruh Bapak cepat-cepat mengambil keputusan untuk membeli buku dari dia, tidak dari orang lain, dengan catatan mau membeli komisi. Bagaimana Bapak mau tidak, atau menjawabnya bagaimana ke? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin begini jawaban dari saya. Yang pertama, buku itu dibutuhkan oleh setiap sekolah murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mengenai penerbit biasanya kan suka ada yang ditentukan, sudah ditentukan dari dinasnya apakah di penerbitnya itu A atau B itu. Jadi tidak bisa ada yang masuk kalau kata ini selonong boy gitu langsung dijual aja jadi pemerintah setiap sakit itu saya mengikuti aturan yang diperintahkan oleh dinas ya, gitu. Nah, mengenai itu kalau komisi rasanya saya tidak menerima tentang komisi itu. Mungkin karena sudah ada aturan yang sudah ditentukannya tersebut. Jadi harga yang sudah ada sesuai dengan bukunya itu. Aturannya ya Pak. Ya. Jadi Bapak tidak akan mengizinkan yang penerbitnya itu langsung ke Bapak kayak menjual dari cepat ini buku beli, tapi Bapak akan sesuai dengan aturan yang di dinas ya Pak ya. Ya, yang di dinas itu Bapak. Terus itu yang komisi itu katanya sudah dari dulu Pak, sebelum Bapak jadi kepala sekolah di sini, ada kepala sekolah yang dulu juga suka diberi sebagai tanda terima kasih, katanya begitu. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji, damang. Alhamdulillah saya. Iya abdi teh, Bu Haji punten badai nyuwun wartosna kanggo mamina teh wawancara. Maaf ku bahasa Indonesianya. Ini buat tugas guru penggerak angkatan 7 untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Saya memilih Ibu Haji salah satunya, Bu Haji Suryani. Bagaimana Ibu bersedia ada waktu? Insya Allah Ibu bersedia. Apa yang harus Ibu bantu silahkan. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa mulai Ibu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Biasa Ibu suka mengambil keputusan sebagai kepala sekolah itu
untuk kepentingan orang banyak dan yang mungkin yang terbaik ya Bu pesannya. Iya. Ya, nah ini pertanyaannya nomor 1, selama ini Ibu menjabat di kepala sekolah, Ibu seandainya diangkat sebagai kepala sekolah baru di sekolah ini, kemudian ada wakasek kurikulum yang mengurus tentang buku untuk tahun ajaran baru ya Bu ya, kemudian dia itu meminta Ibu kesediaan untuk membeli buku dari penerbit A contohnya ya. Penerbit A itu datang ke sekolah untuk bersosialisasi dengan Ibu, kemudian mengadakan rapat dan dia itu langsung menentukan bahwa Ibu harus dari sini ya, dari penerbit ini ambil bukunya. Nah, kemudian dia juga berjanji pada Ibu Haji itu begini katanya, nanti akan dikasih komisi karena di sini di sekolah ini dari dulu turun temurun selalu dari penerbit A, tidak pernah dari yang lain. Kemudian juga tepat waktu pengiriman buku, tepat waktu, buku-bukunya juga berkualitas. Nah, sebagai kepala sekolah, apakah Ibu akan menerima penawaran tersebut? Insya Allah Bu akan menerima karena itu dari dulu turun temurun semenjak saya diangkat menjadi kepala sekolah di sini ya. Terus bukunya pengirimannya saat tepat waktu, terus isi bukunya bagus dan sudah kepakai di sekolah yang saya pimpin sekarang. Dengan menjanjikan komisi atau fee-nya, Ibu kan tidak minta. Dan itu juga tidak akan dipergunakan oleh diri pribadi, kan kita dipergunakan oleh sekolah, karena di sekolah itu ada yang ini dipakai buat pentas seni, terus ada yang guru yang pensiun, ada yang tindak, itu kan harus dibeli ini kan cindera mata. Nah, untuk menutupi semua itu sebagian ya dari yang dikasih sama penerbit itu. Kenapa saya harus nolak? Karena saya tidak minta gitu begitu. Iya. Ya. Begini Bu, terkait dengan prosedur pengadaan buku itu yang dari penerbit A itu datang, kemudian meminta Ibu untuk memilih dia sebagai penyalur buku gitu, pengadaan buku itu, apakah menurut Ibu sudah sesuai prosedur? Ya, kalau menurut Ibu sesuai. Sesuai ya. Sudah sesuai. Walaupun ujung-ujung datang misalkan meminta Ibu bahwa harus ke dia, tidak boleh ke yang lain, apakah Ibu tidak merasa tertekan atau gimana? Tidak merasa tertekan selama dia jujur, selama dia tepat pengiriman buku, terus sekolahnya di sekolahnya buku tersebut terpakai, isi bukunya dan lain sebagainya. Kenapa tidak saya mempergunakan penerbit itu terus menerus gitu, daripada orang lain kita belum tentu kan tidak tahu yang baru itu.